ditampilkan pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Andi, Bapak atau Ibu Andi Jusniati, bagaimana cara penggunaan ijazah elektronik? Oh, ini mungkin maksudnya proses penerbitan sampai kemudian mencetaknya ya Bang Gun. Tadi mungkin memang Bang Gun dan Mas Syarif sudah sampaikan, tapi mungkin bisa dielaborasi, misalnya termasuk soal nanti setelah dicetak, dicetak di kertas apa dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, Pak Yohan. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohan. Ini semoga nggak ngulang webinar kita dari awal lagi ya Pak ya. Iya. Pertanyaannya. Tapi pada intinya mungkin gambaran umumnya Pak Andi, ijazah kita ini penerbitannya kan menggunakan sistem yang disediakan oleh kementerian. Nah yang kedua, format ijazahnya ataupun belangko ijazah fisik yang selama ini dikirimkan itu nanti akan formatnya diunduh di dalam sistem. Nah, format ijazah yang diperoleh ini nanti dapat ditandatangani secara tanda tangan basah maupun tanda tangan elektronik. Artinya, ijazah ini masih dapat berupa ijazah cetak, ijazah dengan tanda tangan basah, artinya dokumennya dicetak, ataupun ijazah dengan tanda tangan elektronik sehingga dapat menjadi ijazah elektronik. Nah, tapi kalau kita teliti kembali Permen 58-nya, untuk satuan pendidikan seluruhnya diharapkan tetap memberikan ijazah dalam bentuk cetak. Baik itu yang ditandatangani secara tanda tangan basah ataupun dengan tanda tangan elektronik, tapi secara cetak fisiknya tetap diserahkan kepada seluruh peserta didik si pemilik ijazahnya. Tapi untuk yang ijazah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, disertai juga dengan dokumen elektroniknya diserahkan kepada si peserta didik. Mungkin seperti itu Pak Yohan gambaran terkait ijazah, penerbitan ijazah kita di tahun ini. Oke, baik. Terima kasih. Dan saya pikir kalau untuk pertanyaan ini nanti detailnya Bapak Ibu operator sekolah maupun dinas dapat kembali melihat Permen 58 dan juga pedoman ijazah jenjang pendidikan dasar menengah serta surat edaran dari Sekjen yang telah kami berikan ke Dinas Pendidikan. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya terkait dari Bapak Wawan Setiawan. Mohon izin bertanya terkait bulan lahir anak. Di akte lahir peserta didik tertera November, Februari, sedangkan di verbal ijazah tertera November dan Februari. Jadi ada sedikit perbedaan di P dan V. Oh, maksudnya ini hurufnya ya. Apa tidak terjadi masalah di kemudian hari? Atau mungkin ada sedikit sinkronisasi antara Disduk Capil? Terima kasih pencerahannya. Ini silakan dijawab. Mungkin ini di Mbak Anggun ya? Iya, betul Mas. Ya, jadi terkait dengan data ya, di sini kan ada perbedaannya itu di bulan ya, di penggunaan F dan P, kemudian V dan P. Nah ini yang mana yang akan kami gunakan itu adalah yang tertera di dokumen kependudukan. Jadi misalnya Bapak Ibu di KK-nya itu walaupun tertulisnya November gitu, yaitu kita akan menuliskan sesuai dengan hal yang tersebut. Tapi kalau misalnya ternyata di dokumen itu November, betul ya, misalnya secara kaidah penulisan itu betul November, tapi ternyata yang tertera di data itu November gitu, menggunakan P. Nah ini nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan itu bisa melakukan perubahan identitas. Rasanya kalau untuk perubahan P dan V selagi tidak merubah identitas yang lain itu masih bisa merubah, karena untuk persentase dari indeks perubahannya itu tidak kurang dari 90%. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu arahannya yang ada kasus yang demikian, jika masih ada peserta didik yang tidak sesuai identitasnya di verbal PD atau di Dapodik, itu bisa disesuaikan dengan dokumen kependudukannya, diisi gitu, misalkan November, kemudian disesuaikan November juga, kemudian disubmit datanya. Namun misalnya apabila ada yang tidak sesuai, tidak bisa merubah karena misalkan indeks perubahannya itu ternyata terdata 85% misalnya, itu kan secara sistem memang kami lock ya, kami kunci. Nah itu nanti bisa diinfokan ke rekan-rekan Pusdatin melalui ULT, karena nanti kami ketika melakukan analisis datanya kemudian kita cek gitu data dokumen yang diserahkan,
misalkan kami melihat oh ini adalah orang yang sama gitu, karena misalkan dari sisi tempat lahir biasanya memang ada banyak perubahan yang terteranya itu nama desa atau kemudian yang di dokumen kependudukannya itu nama kotanya, begitupun sebaliknya. Nah ini nanti bisa diinformasikan ke rekan-rekan di Pusdatin melalui ULT. Nanti akan dibantu perubahan datanya dari kami. Selagi ketika kami melakukan pengecekan itu kami bisa mengindikasi bahwa ini adalah orang yang sama. Seperti itu. Saya harap menjawab pertanyaan dari Pak Wawan. Ya, baik. Jadi selama datanya valid, jumlah identitas peserta didiknya valid, sebetulnya perubahan hal-hal yang seperti ini masih bisa dimungkinkan ya, Mbak ya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, tolong ditampilkan. Dari Mustari, timeline verifikasi dan validasi data penerima ijazah. Untuk pendidikan kesetaraan atau paket A, timelinenya dan mekanisme verifikasi dan validasi seperti apa? Nah ini apakah sama atau berbeda? Nah ini mungkin di Mas Saris sih. Boleh, Pak Yohan? Ya. Jawabannya sama, Pak. Jadi Sama, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk Permen 58 ini, untuk seluruh satuan pendidikan kita, baik itu sekolah reguler, sekolah luar biasa, juga program paket A, paket B, paket C, sampai dengan sekolah satuan pendidikan kita yang ada di luar negeri, ini melalui mekanisme yang sama, termasuk untuk tanggal-tanggal yang digunakan, dan tahapan-tahapan yang dilalui. Jadi tidak ada perbedaan, Pak Yohan. Oke, baik. Terima kasih. Ayo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon bantuan operator untuk ditayangkan. Dari Windy Nur Afifah, bagaimana caranya mengubah residu NISN yang tidak muncul di Dapodik? Dikarenakan data siswa tersebut adalah data siswa pindahan dari Madrasah Ibtidaiyah atau dari di bawah Kementerian Agama ini. Nah, gimana? Mungkin ini di Mbak Anggun? Iya, Mas Yohan. Oke, terkait dengan residu NISN ya, apabila tidak muncul di Dapodik dikarenakan data siswa tersebut adalah siswa pindahan dari MI atau mungkin satuan pendidikan lain yang ada di bawah Kementerian Agama. Nah, ini nanti Bapak Ibu memastikan di satuan pendidikan yang lama itu sudah terdata tidak aktif ya. Jadi maksudnya memang sudah dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang lama. Nah, untuk satuan pendidikan yang baru, ini Bapak Ibu bisa melalui Verval PD itu mengunggah surat keterangan bahwa peserta didik tersebut benar aktif di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini nanti diinformasikan, dibuatkan gitu surat keterangannya atas nama siapa, ini SN berapa, kemudian adalah benar siswa kami pindahan dari mana dan saat ini bersekolah di mana. Nah, nanti itu bisa dimasukkan di menu pengeluaran data. Jadi yang nama menunya pengeluaran data, tapi yang menginput adalah satuan pendidikan tujuan. Gitu. Jadi nanti satuan pendidikan tujuannya atau yang saat ini siswa tersebut aktif bisa masuk ke Verval PD, kemudian bisa melakukan pengeluaran, bisa klik menu pengeluaran data lalu mengisikan format-format yang disampaikan di situ dan melampirkan SK-nya. Nah, jika sudah nanti akan diproses oleh Pusdatin untuk persetujuannya. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Jadi dimungkinkan ya Bapak Ibu, Ibu Windy Nur Afifah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Yudson Jilimen, Jawa. Residu data NIK siswa yang invalid pada data Dapodik seperti apa? Nah, mungkin Mbak Anggun bisa kembali menjawab, Mbak. Ya, Pak Yudson, terima kasih pertanyaannya. Ini adalah kasus yang memang banyak ya terjadi, terutama ketika mungkin selama ini tidak terlalu dicek ya, tapi ketika ada ijazah ini semuanya akhirnya baru kelihatan nih, oh ini kayaknya kurang, ini SN dan lain sebagainya. Nah, untuk NIK sendiri, ini ketika NIK-nya kosong, nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan bisa mengisikan NIK-nya. Nanti secara sistem kami akan melakukan pengecekan apakah NIK tersebut yang diinputkan itu sudah sesuai atau belum dengan data yang tertera di Verval PD. Kalau misalnya tidak, maka nanti secara data kependudukan tetap akan terdata tidak valid. Gitu. Jadi untuk NIK yang bermasalah seperti itu. Tapi misalnya ada perubahan NIK nih, NIK yang sebelumnya itu salah.
sudah tertera gitu di situ. Nah, secara dokumen kependudukan itu kan tidak valid ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu bisa melakukan perubahan NIK sekali lagi selagi itu datanya itu tetap valid. Apabila misalnya perubahan itu tidak bisa dilakukan, itu masih tetap bisa Mas Yohan untuk kontak ke ULT dan dibantu untuk perubahan datanya. Mungkin Bapak Ibu di sini dari dinas ya itu sudah masuk ke beberapa grup WhatsApp yang sudah dibagi berdasarkan wilayah. Setahu saya Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu bisa juga dikoordinasikan di situ. Kemudian juga ada hotline ULT, ada juga Zoom dengan rekan-rekan Pusdatin. Jadi beberapa kanal yang sudah kami sediakan yang memungkinkan untuk komunikasi ya, koordinasi terkait dengan perubahan data ini. Sekali lagi selagi datanya itu benar-benar valid dan padan Dukcapil. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggun. Informasi yang menarik, terutama tadi Mbak Anggun sudah sampaikan dari pemerintah, dari Kemdikdasmen sudah menyediakan beberapa jalur komunikasi untuk Bapak Ibu bisa menanyakan proses penerbitan ijazah ini, dari mulai tadi Zoom, kemudian juga ada WhatsApp grup per regional ya Mbak Anggun ya, yang nanti mungkin dapat kami bantu dari Direktur Sekolah Dasar untuk menyampaikan informasi ini selanjutnya. Baik, tolong ditampilkan kembali pertanyaan. Kita masih ada beberapa pertanyaan, Mbak Anggun dan Bang Saris, mohon bantuannya untuk tetap stay di webinar kali ini. Dari Ibu Ratih Ella, pertanyaan pertama, bagaimana bila sudah penetapan DNT atau daftar nominasi tetap dan mengenerate NIN dan sudah siap dicetak, kemudian KS, kepala sekolah, ada yang meninggal. Apakah nama kepala sekolah yang meninggal tersebut masih bisa diubah ke kepala sekolah yang baru dan berapa lama proses perubahannya? Kemudian yang kedua, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan masih terdapat residu, apakah siswa tersebut akan ditinggalkan sementara untuk proses penetapan kelulusannya dan bagaimana nasib siswa tersebut ke depannya? Saya pikir ini dua hal dapat dijawab oleh Mbak Anggun maupun Mas Saris ya. Mungkin yang pertama Mas Saris dulu. Meskipun ini rasanya pertanyaan ini beririsan ini bagi kedua narasumber. Mungkin boleh ke Mbak Anggun dulu kali, Pak Yon. Mbak Anggun ya, silakan Mbak Anggun. Oke, terkait dengan pertanyaan nomor 2 ya, ijazah, bagaimana prosesnya ketika misalnya nanti ada peserta didik yang masih terdata residu ya, kemudian apakah ini nanti akan ditinggalkan atau mungkin ada kebijakan khusus ke depannya. Sebetulnya dari kami sampai saat ini itu belum menerima ya kebijakan khusus terkait dengan ini, karena memang sampai hari ini itu kebijakannya adalah untuk penyelesaian residu peserta didik. Namun apabila nanti misalnya kita tidak tahu ya Bapak Ibu juga ketika nanti misalnya ada kebijakan khusus tambahan, entah itu misalkan perpanjangan waktu atau mungkin seperti apa kami nanti dapat kebijakan khususnya, maka tentunya dari kami, dari sistem itu akan menyesuaikan. Nah, karena memang terkait dengan residu ini sangat krusial ya, karena apabila memang masih ada residu itu tidak bisa masuk ke DNS. Oleh sebab itu sampai nanti itu mulai dilakukan tanggal 2 Juni ya, kalau tadi informasinya untuk penetapan kelulusan dari Dikdas. Rasanya ini masih ada kurang dari 1 bulan, dan itu 2 Juni pun sampai 14 hari kerja ke depan gitu. Artinya sekitar tanggal 20-an itu kan masih ada gitu. Jadi harapannya memang di 1,5 bulan ini waktunya bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan itu untuk penyelesaian residu dari data peserta didik. Tapi terkait dengan kebijakan khusus, mungkin dari kami dari Pusdatin itu sampai hari ini belum menerima informasi apapun terkait dengan kebijakan khusus, baik itu dari sisi waktu ataupun juga dari NIK. Karena sampai hari ini itu terkait dengan validitas peserta didik itu masih dikunci dari 2 nomor NISN atau juga NIK. Sehingga apabila salah satu dari kedua nomor ini tidak valid, nah itu masih tidak bisa dianggap sebagai DNS. Jadi kedua NISN NIK ini harus dipastikan kevalidannya dari sisi pendataan. Demikian Mas. Baik, mungkin Mas Saris masih mau menambahkan? Boleh Pak Yohan. Jadi intinya Bapak Ibu, pertanyaan dari Bu Rati ini sifatnya memerlukan kebijakan Pak Yohan dari kementerian. Tadi sampaikan oleh Mbak Anggun terkait nomor 2,
terkait data yang sudah berjalan seperti itu gambarannya. Tapi untuk yang pertama, artinya kan ini ada kasus-kasus ya, Bapak Ibu, yang penanganannya pun akan case by case gitu. Artinya kan perlu nanti saya sampaikan kepada tim, akan perlu diskusi bilateral mungkin ya, antara Dirjen PDM dengan Pusdatin selaku pengembang sistem, bagaimana mengatasi jika terjadi kasus-kasus seperti ini. Nanti akan kami deskalasi kepada pimpinan Pak Yohan untuk memitigasi apabila terjadi kasus-kasus yang disampaikan oleh Bu Rati. Demikian Pak Yohan. Ya, baik, terima kasih Mbak Angun dan Pak Saris dan Bapak Ibu sobat-sahabat sekolah dasar. Proses e-ijazah ini memang suatu hal yang tantangannya cukup besar karena ini menyangkut dengan nomor induk kependudukan, dan pasti yang seperti Pak Saris sampaikan tadi akan ada banyak kasus-kasus yang rasanya juga tidak mungkin semuanya dapat kita wadahi dengan peraturan menteri maupun pedoman. Tadi seperti contoh ada kepala sekolah yang meninggal, atau kami juga mendapat laporan ada seorang anak yang katakanlah ia beragama A, kemudian ia pindah ke agama B. Nah, kemudian kemudian oleh orang tua nama sang anak ini diganti karena sudah pindah agama. Nah, kemudian untuk mensinkronkan data si murid tersebut dengan data kependudukan itu butuh proses pengadilan dari informasi dari Dinas Pendidikan. Nah, sementara untuk proses pengadilan itu orang tuanya belum memprosesnya karena ada konflik di antara bapak ibunya. Jadi ini kerja bersama, butuh dukungan dari dinas, sekolah, dan juga orang tua. Baik, Bapak Ibu sobat sekolah dasar, kami akan tampilkan satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita akan jeda sejenak agar para narasumber kita juga bisa mengambil jeda istirahat. Kami akan tampilkan video dari Direktur Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, lalu kemudian kita akan lanjutkan sesi kita. Baik, tolong tampilkan satu pertanyaan lagi sebelum kita jeda. Ini dari Ibu Dona Elevanti Purba. Pertanyaannya, format SK sekolah untuk menginduk dikarenakan tidak terakreditasi. Jika kepala sekolah atau PLT kepala sekolah sedang haji atau berhalangan hadir, siapa yang dapat mengganti tanda tangan kepala sekolah untuk ijazah? Oh, jadi ini ada dua pertanyaan ini. Yang pertama tentang format SK sekolah yang menginduk dikarenakan sekolah tersebut tidak terakreditasi. Baik, silakan ini Mas Saris ya, yang relevan untuk menjawab mungkin. Format SK sekolah yang menginduk ini yang mungkin yang dimaksud SK penetapan kali ya Pak ya, atau Ya. SKP ya Pak. Yang pasti tadi yang disampaikan oleh Bangun juga, untuk sekolah induk ini penetapannya akan di SK-kan oleh dinas, kementerian ataupun atasnya. Tadi sudah digambarkan oleh Mbak Anggun tentang pembagian kewenangannya. Tapi untuk SK penetapan kelulusan ini akan dilakukan oleh sekolah asal. Jadi Bapak Ibu, dari keseluruhan mekanisme kita ini, yang dilakukan di sekolah induk adalah penandatanganan ijazahnya saja. Tapi untuk proses lainnya di dalam mekanisme yang akan kita laksanakan itu dilakukan oleh sekolah asal. Seperti itu kalau untuk yang pertanyaan format SK. Semoga menjawab Bu Dona. Lalu untuk yang PLT sedang berhalangan sementara. Nah, ini informasi yang kami dapatkan Bapak Ibu. Setelah kami koordinasikan dengan beberapa lembaga terkait ataupun satuan kerja terkait, PLH di sini dalam hal mengisi kekosongan kepala sekolah yang berhalangan tidak tetap, artinya statusnya adalah pelaksana harian, itu tidak dapat menandatangani dokumen-dokumen strategis ataupun penetapan ataupun berbentuk surat keputusan. Sehingga nantinya jika statusnya adalah PLH, maka penandatanganan untuk dokumen terkait penerbitan ijazah ini akan ditarik kepada instansi pembinanya, kepala instansi pembinanya. Dalam hal ini untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan, maka untuk sekolah yang kepala sekolahnya statusnya PLH akan ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan. Itu adalah itu diskusi yang kami lakukan Pak Yohan dengan beberapa lembaga instansi terkait. Namun untuk secara resminya nanti mungkin dapat kita laporkan kepada pimpinan apakah akan memerlukan surat pemberitahuan atau dan sebagainya. Tapi yang pasti nanti akan diterapkan di dalam mekanismenya. Jadi Bapak Ibu di Satuan Pendidikan ataupun di Dinas Pendidikan dapat mengikuti mekanisme ataupun langkah-langkah yang sudah dituangkan di dalam mekanisme sistem manajemen ijazah kita.
Seperti itu Pak Yohan. Ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Sobat Sekolah, untuk sementara bagi kepala sekolah yang statusnya PLH karena misalnya melaksanakan ibadah haji atau hal lainnya, yang menandatangani adalah pimpinan di atasnya ya, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sementara itu sampai nanti apabila ada perubahan atau hal-hal terbaru akan kita informasikan lebih lanjut ya, Saris. Ya, baik Bapak Ibu, kita jeda sejenak. Dona Elevanti Purba, terkait sekolah yang tidak terakreditasi, kami harap ada format untuk SK pengindukan agar seragam, sehingga Disdik dapat segera membuat SK pengindukan. Kemudian mengenai tanggal penetapan kelulusan SKL atau surat keterangan lulus, tanggal penerimaan ijazah, juga yang menandatangani SPTJM dan SK kelulusan jika Kepsek cuti. Nah, ini mungkin pertanyaannya tadi kurang lebih sama ya, sama yang kepala sekolah sedang haji dan status PLH. Kami harap ada surat edaran yang resmi agar ada dasar kami menyampaikan ke Satuan Pendidikan. Baik, monitor Pak Saris, apakah dapat merespon pertanyaan ini? Sepertinya lebih ke masukan ya Pak ya. Tapi Ya. ini masukannya kami catat. Apakah akan untuk tindak lanjutnya nanti akan kami sampaikan ke pimpinan instansi Pak. Oke, baik. Termasuk yang poin kedua tadi sudah dijawab ya di ini yang sebelumnya. Ya. Ya. Baik, selanjutnya tolong ditampilkan pertanyaan dari peserta kerja. Dari Ibu Urli Kumara. Berikan tutorial dengan jelas penggunaan platform ijazah elektronik mulai instalasi sampai mode cetak. Oke. Tutorial. Nah, ini Mbak Anggun tadi sudah menyampaikan beberapa materi tentang ini, tapi mungkin yang beliau maksud ini semacam tutorial video mungkin ya. Silakan Mbak Anggun. Mungkin terima kasih Mas Yohan. Mungkin saya coba ini ya tampilkan ya terkait dengan sistemnya. Untuk saat ini Bapak Ibu, saya tadi lupa menginformasikan bahwa untuk jenjang pendidikan dasar masih masa uji coba sampai H-2 penetapan kelulusan. Namun untuk masa uji coba pengelolaan ijazah di manajemen khususnya, jadi untuk manajemen ijazah itu aksesnya kita tutup sampai tanggal 12. Jadi mulai bisa diakses tanggal 13 sampai tanggal 31 ya, artinya 13 sampai 31 Mei, H-2 penetapan kelulusan. Nah, memang alasan dari penutupannya ini sendiri, di 2 hari pertama kita buka semuanya, baik yang uji coba maupun yang pelaksanaan, namun trafficnya sangat tinggi, sehingga memang secara proses ya di teknis itu mulai mengganggu ya secara transaksi di bagian pelaksanaan yang pendidikan menengah, sehingga memang untuk mengantisipasi hal-hal demikian ketidakakuratan data pada saat pengelolaan ini maka kami memutuskan untuk menutup terlebih dahulu akses di pendidikan dasar. Jadi Bapak Ibu masih bisa login, tapi belum bisa melakukan transaksi apapun gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu buka lihat-lihat itu masih bisa. Tapi misalkan Bapak Ibu coba misalkan meluluskan, kemudian coba melakukan transaksi terkait dengan penetapan kelulusan, unggah SK dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan karena tanggalnya kita kunci, untuk simulasi itu tidak bisa dilakukan gitu. Jadi itu terkait dengan update ya di sisi sistem. Jadi sebelumnya kami mohon maaf dan mohon pengertiannya juga Bapak Ibu terkait dengan ini. Dari sisi kami terus melakukan optimasi di bagian sistem, sehingga saat ini yang memang kami utamakan adalah pelaksanaan di pendidikan menengah karena memang sudah real ya prosesnya untuk pengelolaan ijazah. Nah, mungkin ini saya